Istana mendadak berubah seperti ruang perang ketika kabar pencopotan AHY diumumkan tanpa aba-aba. Para staf yang biasanya bergerak santai kini bergegas seperti dikejar waktu. Telepon berdering tanpa henti, pesan-pesan mendesak muncul silih berganti, dan dari balik pintu kaca rapat, sorot mata para pejabat tampak dipenuhi kecemasan yang sulit disembunyikan. Di halaman utama, wartawan menumpuk seperti gelombang yang baru saja pecah. Mikrofon teracung, kamera menyala, suara teriakan saling tumpang tindih. Mereka tidak menunggu konfirmasi apapun, cukup satu keputusan presiden untuk membuat seluruh negeri terguncang. Pencopotan dengan status tidak hormat itu menjadi kejutan paling besar sejak pergantian kabinet terakhir. Presiden muncul dengan wajah tegang ketika membacakan keputusan tersebut. Nada suaranya stabil, namun sorot matanya menunjukkan badai yang sengaja disembunyikan. Tidak ada penjelasan rinci, tidak ada alasan spesifik selain kalimat singkat, pelanggaran berat dan tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Kalimat itu melahirkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kabar itu menyebar ke penjuru negeri dalam hitungan detik. Di media sosial, warganet terbelah antara marah, penasaran, dan bersorak. Banyak yang menilai keputusan ini terlalu ekstrim, bahkan bagi standar politik yang selama ini dikenal penuh kejutan. Namun sebagian lain percaya ada hal besar yang sedang dibungkam dari pandangan publik. Sementara itu, beberapa menteri mencoba bersikap tenang, namun kegelisahan mereka tidak bisa ditutupi. Bisikan-bisikan di koridor istana membahas berbagai teori, mulai dari dugaan pembangkangan, sabotase kebijakan, sampai kepentingan politik yang saling berbenturan. Tidak ada satupun yang tahu mana yang benar, tetapi semuanya sepakat bahwa kejadian ini bukan hal sepele. Di ruang kerjanya, Presiden duduk diam menatap dokumen yang baru saja ia tanda tangani. Tangan kirinya menggenggam pulpen dengan kuat, seakan menahan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ketegangan emosional. Seorang ajudan masuk dengan langkah perlahan, membawa map merah berisi laporan intelijen yang baru diterima. Presiden hanya mengangguk tanpa berkata sepatah kata pun. Di luar gedung, para analis politik mulai mengeluarkan prediksi. Mereka menilai ini sebagai titik awal gejolak besar yang akan menggoncang keseimbangan kekuasaan. Beberapa di antaranya bahkan menyebut ini sebagai ledakan yang telah lama menunggu pemantik. Namun tak seorang pun berani menebak seberapa jauh dampaknya. Keluarga besar AHY disebut-sebut langsung mengadakan pertemuan tertutup. Tidak ada pernyataan resmi, namun mobil-mobil gelap terlihat keluar masuk kediaman mereka sepanjang sore. Kamera TV yang mencoba mengambil gambar hanya mendapatkan pintu pagar yang tertutup rapat, seolah ada badai yang sedang dirapatkan. Di sisi lain, sejumlah politisi mulai mengambil posisi. Ada yang diam-diam mendekat ke istana, mencoba menawarkan dukungan, sementara yang lain menjaga jarak karena takut terjebak dalam pusaran konflik. Semua bergerak dengan hati-hati, seperti berjalan di atas tanah yang baru saja retak. Menjelang malam, suasana di Jakarta terasa aneh, sunyi, tegang, namun sekaligus penuh bisikan yang tidak terlihat. Keputusan hari itu meninggalkan jejak yang jauh lebih dalam dibandingkan hari-hari politik sebelumnya. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi berikutnya, tetapi hampir semua merasakan bahwa badai baru saja dimulai. Dan di balik seluruh hiruk-pikuk itu, hanya segelintir orang yang mengetahui bahwa pencopotan tersebut hanyalah permulaan dari sebuah perang politik yang jauh lebih besar dari sekadar rotasi jabatan. Sebuah perang yang kelak menyeret nama-nama besar dan membuka rahasia yang selama ini terkunci rapat di balik dinding istana. Di malam yang dipenuhi ketegangan, ruang rapat utama istana diterangi cahaya putih yang dingin. Para menteri duduk membentuk setengah lingkaran, menunggu penjelasan lanjutan mengenai pencopotan AHY. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak ingin diungkap tetapi harus disampaikan. Presiden masuk dengan wajah kepenatan yang sulit disembunyikan. Tanpa basa-basi, beliau membuka map merah yang sejak sore tersimpan di meja kerjanya. Dokumen itu berisi laporan intelijen yang dianggap paling sensitif dalam beberapa bulan terakhir. Di dalamnya tercantum pola penyebaran isu lama yang kembali mengemuka, tudingan mengenai ijazah presiden yang tiba-tiba muncul lagi setelah bertahun-tahun tenggelam. Semua menteri menunduk ketika presiden menyebut satu nama yang membuat ruangan itu seketika membeku, Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebagian wajah pucat seketika, sebagian lain menahan napas seakan tidak percaya Presiden mengucapkannya secara langsung dalam forum resmi. Nama itu bukan sekadar tokoh politik, ia adalah simbol kekuasaan masa lalu yang masih memiliki pengaruh luas. Presiden menjelaskan bahwa laporan intelijen menemukan kesamaan pola gerakan. Akun-akun tertentu yang aktif dalam operasi digital beberapa tahun lalu terlihat hidup kembali, menyebarkan narasi serupa dengan strategi lama. Meski bukti belum solid, peta operasi menunjukkan arah yang sama, lingkaran yang dulu sangat dekat dengan SBY. Salah satu menteri mengangkat tangan, meminta kejelasan apakah dugaan ini benar-benar mengarah pada aksi politik terstruktur. Namun Presiden hanya menjawab dengan suara rendah, seolah sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar dugaan, "Saya tidak menuduh. Tapi ada sinyal kuat bahwa ini bukan kebetulan." Percakapan itu berubah menjadi diskusi intens. Beberapa pejabat terlihat gelisah, khawatir konflik ini akan merembet menjadi benturan antar elite. Ada pula yang diam saja, memilih mengamati, seolah menyadari bahwa badai ini mungkin akan menelan siapapun yang terlalu vokal. Di luar rapat, kabar mengenai pencopotan AHY mulai merambat ke kelompok-kelompok politik tertentu. Telepon internal partai berdering terus-menerus. Para petinggi yang pernah dekat dengan SBY mendadak melakukan pertemuan mendadak, sebagian di kediaman pribadi, sebagian lainnya di restoran yang ditutup khusus malam itu. Sementara itu, di Cikeas, suasana tak kalah menegangkan. SBY duduk di ruang kerja pribadinya, dikelilingi tumpukan dokumen dan laporan yang baru diserahkan oleh staf kepercayaannya. Tayangan berita mengenai pencopotan AHY masih menyala di layar TV besar, namun fokusnya tertuju pada satu kalimat, tudingan bahwa lingkarannya terlibat dalam penghembusan isu lama. Ia tidak berbicara sepatah kata pun, hanya mengetuk meja dengan ujung jarinya. Sikapnya tenang, tetapi sorot matanya berubah tajam seperti sedang menilai langkah apa yang harus diambil. Di depan SBY, para penasihatnya saling bertukar pandang, menunggu instruksi yang tidak kunjung diberikan. Salah satu orang kepercayaannya akhirnya memberanikan diri bertanya apakah mereka perlu mengeluarkan pernyataan resmi. Namun SBY hanya menggeleng pelan. Diamnya justru menciptakan spekulasi lebih besar di luar. Bagi banyak pihak, diam seorang jenderal tua bukanlah pasrah, melainkan tanda ia sedang menyiapkan sesuatu. Di saat yang sama, beberapa sumber di lingkaran politik mengklaim ada rencana untuk menyusun strategi tandingan. Tak ada yang jelas, namun gerak-gerik orang-orang terdekat SBY menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam menghadapi tuduhan yang dianggap merusak nama baik keluarga. Ketegangan itu makin terasa ketika malam semakin larut. Dari dua lokasi, Istana dan Cikeas, dua kutub kekuatan politik saling memperhatikan langkah satu sama lain dengan kewaspadaan penuh. Dan dari titik inilah awal gesekan halus mulai muncul, menandai konflik yang perlahan mengarah pada bentuk yang lebih nyata. Tak seorang pun menyadari bahwa laporan intelijen tersebut sebenarnya baru membuka lembar pertama dari rangkaian peristiwa yang jauh lebih rumit. Namun yang jelas, malam itu, bayang-bayang sang jenderal tua mulai bergerak, menimbulkan gelombang yang akan mengguncang Jakarta dalam waktu yang tidak lama lagi. Di sebuah gedung kementerian yang tampak biasa dari luar, lantai basement malam itu dipenuhi aura mencurigakan. Lampu-lampu redup menyinari koridor panjang yang biasanya sepi, namun kali ini dijaga dua petugas dengan wajah kaku. Tidak ada aktivitas resmi yang terjadwal, tetapi mobil-mobil dinas tanpa pelat tampak parkir berjajar rapi. Di balik salah satu pintu baja, sekelompok pejabat berkumpul dalam rapat yang tidak tercatat di agenda negara. Ruangannya sempit, tanpa jendela, hanya meja metal dengan beberapa berkas berserakan. 5 orang duduk tegak, masing-masing membawa tas kecil berisi dokumen rahasia. 2 perwira intelijen sudah menunggu lebih dulu, keduanya memakai pakaian sipil agar tidak menarik perhatian. Meskipun udara dingin dari AC menamparkan kulit, keringat dingin tetap terlihat di dahi beberapa peserta. Rapat dimulai tanpa pembukaan. Seorang intel berpangkat tinggi langsung memproyeksikan grafik dan data yang telah disiapkan. Pola penyebaran isu ijazah muncul jelas di layar, puncak aktivitas yang bergerak secara serempak, akun-akun lama aktif kembali, dan alur percakapan digital yang terlihat sangat mirip dengan operasi terkoordinasi. Tidak ada yang berani menyela penjelasan tersebut. Perwira itu kemudian menunjukkan daftar akun anonim yang dicurigai sebagai pusat komando.
Dari pola jejak digitalnya, terlihat seperti tangan-tangan yang sudah beroperasi jauh sebelum konflik hari ini. Setiap nama alias memiliki catatan tersendiri, lengkap dengan dugaan afiliasi yang mengarah ke lingkaran politik tertentu. Beberapa pejabat yang hadir saling pandang, mencoba memasang potongan puzzle yang semakin rumit. Salah satu pejabat kementerian mencondongkan tubuh ke depan. Ia bertanya apakah operasi ini berhubungan langsung dengan pencopotan AHY. Intelnya tidak menjawab langsung, hanya mengatakan bahwa waktu gerakan ini terlalu berdekatan untuk dianggap kebetulan. Kalimat itu membuat suasana ruangan semakin menegang. Bahkan napas para peserta seakan terdengar lebih keras dibandingkan suara mesin proyektor. Ketika analisis mulai mengarah pada kesimpulan awal, seorang pejabat senior mengetuk meja dan meminta agar semua tetap objektif. Ia menegaskan bahwa tuduhan terhadap kelompok politik tertentu bisa meledakkan situasi nasional jika salah langkah. Namun kata-katanya terdengar lebih seperti peringatan daripada sekadar himbauan. Semua orang mengerti bahwa setiap kesalahan bisa berubah menjadi bumerang politik yang berbahaya. Saat pembahasan mencapai titik panas, salah satu intel membuka laporan tambahan yang lebih sensitif. Dokumen itu berisi percakapan terenkripsi yang berhasil dibongkar oleh tim cyber. Dalam chat tersebut, terdapat kalimat samar yang menyebut istilah kebangkitan pola lama, frasa yang pernah digunakan dalam operasi propaganda beberapa tahun sebelumnya. Ini bukan hanya mengindikasikan keterlibatan pelaku lama, tapi juga adanya rencana lanjutan yang belum terungkap. Rapat itu kemudian memasuki fase yang paling gelap. Para intel memberitahu bahwa sebagian akun penyebar isu menerima dana dari rekening-rekening tak dikenal. Aliran uang itu memutar lewat berbagai negara, membuat investigasi menjadi sulit diurai. Namun satu hal pasti, tidak ada operasi spontan yang mampu berjalan serapi ini tanpa dukungan jaringan yang kuat. Di sudut ruangan, tanpa diketahui siapapun, sebuah perangkat kecil berbentuk plastik hitam menempel di bagian bawah meja. Perangkat itu merekam seluruh diskusi dengan kualitas suara yang sangat jernih. Tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaannya, bahkan para intel yang dikenal teliti sekalipun. Seseorang telah merencanakan lebih dulu untuk mendapatkan rekaman ini. Ketika rapat memasuki menit terakhir, para peserta sepakat bahwa hasil analisis belum cukup untuk disampaikan secara publik. Mereka memutuskan untuk menyusun laporan yang hanya akan diberikan langsung kepada presiden. Semua sepakat untuk merahasiakan pertemuan tersebut, bahkan dari staf terdekat. Namun keputusan itu datang terlambat, rekaman sudah menyebarkan takdirnya sendiri. Satu persatu peserta meninggalkan ruangan melalui pintu berbeda untuk menghindari jejak. Namun meski langkah mereka tampak tenang, pikiran masing-masing dipenuhi kekhawatiran. Mereka tahu rapat seperti ini bukan sekadar diskusi teknis, melainkan tanda bahwa negeri sedang masuk ke fase konflik intelijen yang tidak bisa dilihat oleh publik. Dan malam itu, jauh dari pengawasan siapapun, seseorang mengunduh rekaman tersebut ke sebuah perangkat pribadi. Tidak diketahui siapa, tidak diketahui untuk apa. Namun satu hal pasti, rekaman itu akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja, menciptakan kekacauan yang lebih besar daripada yang dibayangkan oleh para pejabat yang hadir. Pagi itu, Jakarta belum sepenuhnya terbangun ketika sebuah kabar mengejutkan menyebar di antara jurnalis. AHY terlihat di bandara internasional. Tidak ada jadwal resmi, tidak ada pengumuman partai, bahkan tim medianya tidak memberi penjelasan apapun. Hanya beberapa foto yang menampilkan dirinya berjalan cepat, diapit dua orang yang tidak dikenal, dengan wajah tegang dan mata yang tampak berkaca-kaca. Sejak pencopotannya, publik memang menunggu respons dari AHY, namun keberangkatan tiba-tiba ini memantik spekulasi yang berlipat-lipat. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ia pergi untuk menenangkan diri, atau justru melarikan diri dari badai politik yang mendekat. Di televisi nasional, para analis mencoba mengurai kemungkinan, namun tak satu pun memiliki data yang jelas. Dalam hitungan menit, media sosial dipenuhi teori liar. Ada yang mengatakan AHY membawa dokumen penting yang bisa mengguncang posisi lawan politiknya. Ada yang menuduh ia melarikan diri dari pemeriksaan internal. Bahkan beberapa akun besar membicarakan skenario lobi internasional untuk menekan pemerintah. Setiap unggahan memicu gelombang komentar baru, menjadikan keberangkatan itu seperti adegan pembuka sebuah operasi besar. Di ruang kendali salah satu kantor berita, seorang produser memeriksa foto-foto yang masuk.
Salah satunya menunjukkan seseorang yang dipercaya sebagai staf intelijen asing ikut berada di area keberangkatan. Foto itu diambil secara tidak sengaja oleh penumpang lain. Meskipun gambar sedikit buram, struktur tubuh dan gaya pakaian membuat beberapa jurnalis yakin bahwa itu bukan kebetulan. Namun tanpa konfirmasi, mereka tidak berani menayangkannya. Sementara itu, di gedung partai besar yang biasa dipimpin AHY, suasana tampak muram. Sejumlah petinggi partai melakukan rapat darurat tanpa menyertakan jajaran muda. Mereka tampaknya sama terkejutnya dengan publik. Ada yang menekan dagu, ada yang memijit pelipis, seolah tak percaya bahwa situasi telah bergerak di luar kendali. Tidak ada pernyataan resmi sampai keadaan menjadi lebih jelas. Di sisi lain kota, beberapa kendaraan berpelat khusus terlihat memasuki sebuah fasilitas milik militer. Di dalamnya, beberapa perwira sedang memantau rekaman CCTV bandara. Mereka sedang mencari kepastian apakah keberangkatan AHY berkaitan dengan bocoran rekaman rapat gelap yang telah mulai menjadi bisik-bisik di kalangan elit. Meskipun rekaman itu belum menyebar, rumor tentang keberadaannya sudah membuat sebagian pihak gelisah. Ketegangan bertambah ketika salah satu analis Intel melaporkan bahwa dalam kurun waktu 2 jam setelah AHY berangkat, sebuah pesawat pribadi lepas landas menuju tujuan yang sama, Singapura. Diduga, pesawat itu membawa seorang tokoh senior yang tersangkut dalam isu lama, meski identitasnya sengaja disembunyikan. Pencocokan jadwal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada gerakan politik yang sedang dirancang di luar negeri. Di Cikeas, SBY menerima kabar keberangkatan putranya melalui telepon khusus. Wajahnya terlihat lebih muram dari malam sebelumnya. Ia berdiri lama di depan jendela, memandang pepohonan di halaman seperti sedang menimbang langkah selanjutnya. Para penasihatnya menunggu di ruang tamu, namun tak seorang pun berani mendesak. Diamnya semakin tebal, seolah mencerminkan badai yang baru akan meletup. Publik semakin gaduh ketika sebuah akun internasional merilis informasi bahwa AHY telah memesan ruang pertemuan di hotel elit Singapura. Informasi itu langsung menyulut spekulasi bahwa ia akan bertemu pihak luar negeri atau pengacara internasional terkait pencopotannya. Meski belum ada bukti, kabar itu membuat atmosfer politik semakin panas, seakan seluruh mata dunia ikut mengamati. Di istana, Presiden mendapat laporan lengkap mengenai keberangkatan tersebut. Ia membaca catatan singkat dari intelijen, lalu menatap kosong ke arah jendela ruang kerjanya. Tidak ada ekspresi marah ataupun lega, hanya tatapan dingin yang sulit diterjemahkan. Keputusannya mencopot AHY memang sudah final, namun konsekuensi politiknya ternyata jauh lebih liar dari perkiraan awal. Sore hari, bandara mengeluarkan pengumuman resmi bahwa AHY telah terbang menuju Singapura dengan alasan pribadi. Namun seluruh negeri tahu, tidak ada yang benar-benar pribadi ketika menyangkut tokoh politik besar yang baru saja dicopot secara dramatis. Pernyataan itu tidak meredam apapun, justru menambah rasa curiga publik. Dan ketika malam tiba, sebuah pesan anonim muncul di internet, keberangkatan ini bukan pelarian. Ini langkah pertama. Tidak ada yang tahu siapa pengirimnya, tetapi pesan singkat itu langsung menyebar seperti api, menandai bahwa cerita besar ini belum mencapai puncaknya. Justru, babak baru-baru saja dimulai. Kurung tutup. Sore itu, ketika pemberitaan tentang keberangkatan AHY masih mendominasi layar televisi, sebuah kejutan baru menggetarkan ruang publik. Akun anonim di platform internasional tiba-tiba merilis rekaman rapat gelap yang berlangsung di basement kementerian. Video berdurasi 11 menit itu menampilkan suara para pejabat yang tengah membahas pola penyebaran isu ijazah, lengkap dengan analisis yang mengarah pada lingkaran politik tertentu. Hanya dalam hitungan menit, rekaman tersebut disalin, dibagi ulang, dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Media nasional langsung membatalkan jadwal tayangan sore mereka dan mengalihkan fokus pada bocoran yang tidak diketahui sumbernya itu. Para pembawa acara membaca transkripnya dengan nada getir, seolah tak percaya rekaman itu benar-benar eksis di luar lingkaran pemerintahan. Di ruang redaksi beberapa stasiun televisi, tim investigasi bergerak cepat. Mereka mencoba mencocokkan suara dalam rekaman dengan suara pejabat yang disebut-sebut hadir dalam rapat. Hasil verifikasi awal menunjukkan kemiripan yang sangat tinggi. Hal itu membuat rekaman ini bukan sekadar rumor, melainkan bukti bahwa ada pertemuan rahasia yang dibocorkan dengan sengaja. Politisi dari berbagai kubu merespons dengan cara berbeda.
Ada yang menyebut rekaman itu sebagai bukti bahwa pemerintah sedang membangun narasi untuk menyerang lawan politik. Ada pula yang menilai bocoran ini merupakan tanda adanya faksi di dalam pemerintahan sendiri yang mulai retak. Berbagai analisis muncul, begitu cepat hingga sulit dibedakan mana opini dan mana fakta. Di media sosial, tagar yang berkaitan dengan rekaman itu langsung menduduki posisi teratas. Warganet memperdebatkan motif di balik rapat gelap tersebut. Sebagian menduga rekaman itu sengaja disebarkan oleh kelompok yang ingin mempermalukan pemerintah. Sebagian lain berpikir ini merupakan bentuk peringatan dari pihak tertentu agar presiden tidak mengambil langkah yang lebih jauh. Istana pun terpaksa mengadakan rapat mendadak. Presiden tampak murka ketika mendengar laporan bahwa rekaman tersebut asli dan bukan hasil rekayasa digital. Para penasihatnya mencoba menenangkan situasi dengan menyarankan agar istana mengeluarkan pernyataan resmi. Namun presiden tidak langsung setuju. Ia membutuhkan waktu untuk menilai seberapa dalam kerusakan yang ditimbulkan bocoran itu. Di sisi lain kota, beberapa anggota parlemen yang selama ini berada di posisi netral mulai bergerak. Mereka merasa bahwa bocoran itu memberikan peluang untuk meningkatkan tekanan politik kepada pemerintah. Pertemuan informal diadakan di sebuah hotel mewah di Senayan. Ruang rapat tersebut dipenuhi aroma kopi, ketegangan, dan rencana-rencana baru yang belum berani diucapkan secara lantang. Sementara di Cikeas, SBY mendengarkan rekaman itu tanpa menunjukkan ekspresi. Namun penyebutan nama, sumber lama, dalam rekaman membuat beberapa orang di ruangannya tampak gelisah. Mereka membicarakan kemungkinan bahwa rekaman tersebut sengaja diarahkan untuk menanamkan kesan bahwa lingkaran SBY terlibat. SBY hanya menatap meja, lalu berkata pelan, "Ini akan semakin panjang." Di Singapura, AHY yang baru tiba tampak menerima telepon berkali-kali. Ia terlihat masuk ke ruang pertemuan hotel dengan langkah terburu-buru. Tak ada yang tahu apa yang ia dengar dari Jakarta, namun raut wajahnya menunjukkan bahwa situasi telah berkembang jauh lebih rumit dibandingkan saat ia meninggalkan Indonesia. Pada malam yang sama, kantor staf presiden merilis pernyataan yang sangat singkat, pemerintah akan menyelidiki kebocoran tersebut karena menyangkut keamanan negara. Namun pernyataan itu justru menambah kecurigaan publik. Banyak yang merasa bahwa pemerintah tidak membantah isi rekaman, hanya mengecam penyebarannya. Dan itu membuat situasi semakin panas. Di sisi lain, pakar keamanan siber mulai berspekulasi bahwa rekaman tersebut tidak mungkin diambil oleh sembarang orang. Perangkat penyadap yang digunakan tampaknya sangat canggih dan ditempatkan dengan akurasi tinggi. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pelakunya bukan orang luar, melainkan seseorang yang memiliki akses langsung ke ruangan tersebut. Kecurigaan mulai mengarah kepada faksi internal yang tak puas. Dan saat malam mencapai puncaknya, akun anonim yang mengunggah rekaman itu kembali aktif, menulis satu kalimat yang membuat seluruh negeri terperangah. "Ini baru awal, kebenaran berikutnya akan lebih besar." Kalimat itu membuat semua orang sadar, rekaman tadi bukanlah ledakan utama, melainkan pemicu untuk badai yang jauh lebih dahsyat. Di ruang kerja presiden yang sunyi, lembar-lembar laporan intelijen menumpuk bagai gunung kecil yang tak pernah surut. Jokowi menatap setiap halaman dengan dahi mengernyit, merasa seolah tiap kalimat adalah jebakan yang menunggu saat tepat untuk meledak. Ia sadar badai baru saja dimulai, dan satu langkah keliru bisa mengubah suasana menjadi kekacauan yang jauh lebih dalam. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Arwana, baru saja kembali dari pertemuan tertutup bersama para perwira intelijen. Tubuhnya tampak tegang saat ia melaporkan bahwa ada gerakan yang lebih terstruktur daripada yang diperkirakan sebelumnya. Menurutnya, bukan hanya SBY yang menjadi sorotan, jaringan lama yang selama ini diam tiba-tiba aktif kembali, seolah muncul dari bayangan masa lalu. "Pak, ada indikasi isu ijazah itu cuma pembuka," ujarnya lirih. "Ada skenario jauh lebih besar yang sedang bergerak." Jokowi tidak menjawab, hanya mengetukkan jarinya di meja dengan ritme semakin cepat. Ia menyadari bahwa musuh yang sedang ia hadapi bukan lagi sekadar individu, melainkan sistem yang telah lama tertanam. Sementara itu, di kediamannya, SBY duduk memandang layar televisi yang menayangkan diskusi politik penuh spekulasi. Nama dirinya dan AHY dimainkan media tanpa henti, seolah menjadi pusat badai.
Wajahnya terlihat tenang, namun di balik itu tersimpan kegelisahan yang ia sembunyikan dari siapapun, bahkan keluarganya sendiri. Di meja yang sama, seorang mantan penasihat kepercayaannya membuka map berisi transkrip bocoran percakapan dari sumber yang tak diragukan. "Pak, kalau ini benar, ada pihak yang sedang mengadu domba," katanya pelan. SBY menarik napas panjang, menyadari bahwa dirinya berada di tengah pusaran yang mungkin dirancang bukan hanya untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi juga mengoyak reputasinya. Di istana, Kepala Badan Intelijen Negara menyampaikan laporan yang tidak kalah mencengangkan, aktivitas digital masif sedang bergerak membentuk opini publik. Ribuan akun anonim menyebarkan potongan video lama, dokumen palsu, dan narasi yang memperkeruh suasana. Arwana menunduk, menyadari bahwa medan pertarungan kini lebih luas dan liar, merambah dunia maya yang sulit dikendalikan. Jokowi berdiri dan melangkah pelan menuju jendela besar yang menghadap taman. "Kalau mereka ingin memecah belah bangsa, kita tak boleh beri celah sedikit pun," ucapnya berat. Namun di lubuk hatinya, ia tahu kebocoran yang terlalu akurat ini hanya mungkin terjadi jika ada sosok dekat yang ikut bermain. Malam itu, Jakarta kembali bergolak. Jurnalis berlarian memburu narasumber di setiap sudut gedung pemerintahan, berharap menangkap satu kalimat yang bisa menjadi judul besar. Salah satu anggota DPR oposisi memberikan pernyataan keras yang memicu badai baru, membuat suasana politik semakin panas dan tak terprediksi. Di sebuah rumah aman, beberapa mantan jenderal berkumpul membahas dokumen yang mereka sebut peta konflik. Mereka berdebat sengit mengenai siapa sebenarnya yang menghidupkan isu lama itu. Ada yang menuding kelompok bisnis raksasa yang terganggu proyek strategis, sementara lainnya percaya ini bagian dari persiapan menyambut kontestasi 2029. Suasana pertemuan itu menegang seolah bara yang menunggu ledakan. AHY, di tempat terpisah, mengurung diri memikirkan posisinya yang dicopot secara mendadak. Ia merasa dikhianati, namun sekaligus yakin bahwa pencopotannya bukan keputusan tunggal. Ada tekanan besar dari luar yang memaksa langkah itu terjadi. Keinginan untuk menemukan siapa dalang sebenarnya tumbuh seperti api yang kian membesar dalam dirinya. Ketika malam semakin larut, sebuah pesan terenkripsi masuk ke ponsel Arwana. Isinya hanya satu kalimat, "Gerakan berikutnya dimulai besok. Target bukan hanya presiden." Arwana terdiam, merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia tahu badai ini baru memasuki tahap berbahaya. Bab berakhir dengan sunyi yang menegangkan. Semua pihak menahan napas, menunggu langkah selanjutnya dari sosok misterius yang menyalakan percikan kekacauan ini. Negeri ini, tanpa disadari, sedang berdiri di ambang pertempuran politik yang mampu mengubah arah sejarahnya.